Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irisya Nulia dengan NIM 06141182025007 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Anak Usia Dini dari kelas Indralaya dengan mata kuliah Pengembangan Nilai Agama dan Moral Anak Usia Dini yang diempu oleh Ibu Dr. Andesri Sumarni MPD dan Ibu Mahyumi Rantina MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat, tahapan, metode, dan karakteristik pengembangan moral dan agama anak usia dini. Baiklah, penjelasan pertama yaitu tentang hakikat pengembangan nilai moral dan agama anak usia dini. Sebelumnya saya akan menjelaskan dahulu hakikat anak usia dini. Dikutip dari jurnal Sugiono tahun 2013, menurut Brick, anak usia dini adalah sosok individu yang sedang menjalani suatu proses perkembangan dengan pesat dan fundamental bagi kehidupan selanjutnya. Selanjutnya, pengertian moral dan agama. Kata moral berasal dari bahasa Latin mos atau mores yang berarti kebiasaan atau adat, yang mana dapat diartikan sebagai nilai-nilai atau norma-norma yang menjadi pegangan bagi sekelompok atau suatu kelompok yang mengatur tingkah lakunya. Menurut Harlock tahun 1993, arti dari pelaku moral adalah sesuatu yang sesuai dengan kode moral suatu kelompok. Sedangkan pengertian agama yang dikutip dari jurnal Asmaun Sahlan tahun 2010 adalah nilai-nilai kehidupan yang mencerminkan tumbuh kembangnya kehidupan beragama yang terdiri dari 3 unsur pokok, yaitu akidah, ibadah, dan akhlak, yang menjadi pedoman perilaku sesuai dengan aturan ilahi yang mencapai kesejahteraan serta kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Selanjutnya, macam-macam nilai agama dan moral anak usia dini yang terdiri dari kejujuran, disiplin, perhatian dan peduli pada orang lain, empati, menghargai orang lain, kontrol diri, keadilan, religius, demokrasi, kemandirian, dan yang terakhir, tanggung jawab. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan nilai agama dan moral anak usia dini. Yang pertama ada faktor pengembangan awal dan yang kedua ada faktor penghambat. Pada faktor pengembangan awal terdapat faktor lingkungan sosial yang menyenangkan anak, faktor emosi, faktor mendidik anak, faktor terhadap beban tanggung jawab yang berlebihan kepada anak pertama seringkali diharapkan bertanggung jawab terhadap rumah, termasuk menjaga adik-adiknya yang lebih kecil. Yang kedua yaitu faktor penghambat perkembangan anak usia dini, yaitu terdiri dari gizi buruk yang mengakibatkan energi dan tingkat kekuatan menjadi rendah, cacat tubuh yang mengganggu perkembangan anak, tidak adanya kesempatan untuk belajar apa yang diharapkan kelompok sosial di mana anak tersebut tinggal, tidak adanya bimbingan dalam belajar PAUD, rendahnya motivasi dalam belajar, rasa takut dan minder untuk berbeda dengan temannya dan tidak berhasil. Faktor-faktor ini dikutip dari jurnal Sayadi dan kawan-kawan tahun 2013. Baiklah, selanjutnya yaitu tentang tahapan perkembangan nilai moral dan agama anak usia dini. Menurut Piaget dalam bukunya Elizabeth B. Harlock, perkembangan moral terjadi dalam 2 tahapan yang jelas. Tahap pertama yaitu tahap realisme moral atau moralitas oleh pembatasan. Tahap ini perilaku anak ditentukan oleh ketaatan otomatis terhadap peraturan tanpa penalaran atau penilaian, yang mana mereka menganggap bahwa orang tua atau semua orang dewasa yang berwenang sebagai maha kuasa dan mengikuti peraturan yang diberikan pada mereka tanpa mempertanyakan kebenarannya. Tahap kedua yaitu tahap moralitas otonomi atau moralitas atas kerjasama atau hubungan timbal balik. Tahap ini anak menilai perilaku atas dasar tujuan yang mendasarinya. Tahap ini biasanya dimulai antara usia 7 atau 8 tahun dan melanjutkan hingga usia 12 dan lebih. Antara usia 5 dan 7 atau 8 tahun, konsep anak tentang keadilan mulai berubah. Gagasan yang kaku dan tidak luas mengenai benar dan salah yang dipelajari dari orang tua secara bertahap dimodifikasi.
tahapan sosial untuk memperoleh penghargaan. Tahap kedua yaitu tahap moralitas konvensional atau moralitas peraturan konvensional dan penyesuaian. Pada tahap ini terdapat dua tahapan juga. Pertama, tahap anak menyesuaikan dengan peraturan untuk mendapatkan persetujuan orang lain dan untuk mempertahankan hubungan baik dengan mereka. Sedangkan tahap kedua, anak yakin bahwa bila kelompok sosial menerima peraturan yang sesuai bagi seluruh anggota kelompok, maka mereka harus berbuat sesuai dengan peraturan itu agar terhindar dari kecaman dan ketidaksetujuan sosial. Dan tahap terakhir yaitu tahap moralitas pasca konvensional atau moralitas prinsip-prinsip yang diterima sendiri. Pada tahap ini dibagi menjadi dua tahap lagi. Pada tahap pertama, anak yakin bahwa harus ada keluasan dalam keyakinan moral yang memungkinkan modifikasi dan perubahan standar moral bila ini terbukti akan menguntungkan kelompok sebagai suatu keseluruhan. Sedangkan tahap kedua, orang menyesuaikan dengan standar sosial dan cita-cita internal, terutama untuk menghindari rasa tidak puas dengan diri sendiri dan bukan untuk menghindari kecaman sosial. Baiklah, selanjutnya yaitu penjelasan metode pengembangan nilai moral dan agama anak usia dini. Pengembangan nilai-nilai moral dan agama anak dapat dikembangkan melalui metode sebagai berikut. Yang pertama yaitu metode bercerita. Dikutip dari jurnal Zainab 2012, metode cerita dapat dijadikan metode untuk menyampaikan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, seperti nilai moral, agama, sosial, budaya, dan sebagainya. Yang kedua ada metode bernyanyi, yang dikutip dari jurnal Sabiati Amin 2016. Metode bernyanyi adalah suatu pendekatan pembelajaran secara nyata yang mampu membuat anak senang dan bergembira. Yang ketiga adalah metode syair, yang dikutip dari jurnal Arif Armani tahun 2011. Pendekatan pembelajaran ini melalui kegiatan membaca sajak merupakan salah satu kegiatan yang akan menimbulkan rasa senang, gembira, dan bahagia pada diri anak. Yang keempat ada metode karya wisata, yang dikutip dari jurnal Mahyumi Natina 2012. Metode ini bertujuan untuk mengembangkan aspek perkembangan anak taman kanak-kanak yang sesuai dengan kebutuhannya. Yang kelima ada metode pembiasaan, yang dikutip dari jurnal AI Olim tahun 2010. Metode pembiasaan terkait dengan penanaman moral lebih banyak dilakukan melalui pembiasaan tingkah laku dalam proses pembelajaran. Yang keenam ada metode bermain, yang dikutip dari jurnal Rosalena tahun 2017. Metode bermain ternyata banyak sekali terkandung nilai moral, diantaranya mau mengalah, kerjasama, tolong-menolong, budaya antri, dan menghormati teman. Metode ketujuh yaitu metode outbound, yang dikutip dari jurnal Yunai Muda dan kawan-kawan tahun 2018. Metode outbound merupakan suatu kegiatan yang memungkinkan anak untuk bersatu dengan alam. Yang kedelapan yaitu metode bermain peran. Menurut jurnal Siti Krisnawati tahun 2012, metode ini merupakan salah satu metode yang digunakan dalam menanamkan nilai-nilai moral kepada anak TK. Yang kesembilan yaitu metode diskusi. Metode ini dilansir oleh jurnal Sapendi tahun 2015. Metode ini adalah metode untuk mendiskusikan tentang suatu peristiwa, yang mana mereka diminta untuk memperhatikan sebuah tayangan CD dan kemudian mendiskusikan tayangan tersebut. Yang ke-10 adalah metode keteladanan, yang dikutip dari jurnal Cahyan Tun 2017. Menurutnya, guru adalah tempat fasilitator, pemimpin, orang tua, dan bahkan tempat menyandarkan kepercayaan serta membantu orang lain dalam melakukan refleksi. Baiklah, penjelasan terakhir yaitu tentang karakteristik pengembangan nilai agama dan moral anak usia dini, yang dikelompokkan dalam beberapa usia. Yang pertama yaitu kelompok usia anak lahir 1-12. Pada usia anak 3 bulan, anak sudah dapat mendengar berbagai doa. Di usia anak 3-6 bulan, anak sudah melihat dan mendengar berbagai ciptaan Tuhan. Di usia anak 6-9 bulan, anak sudah dapat mengamati berbagai ciptaan Tuhan dan mendengarkan berbagai doa. Pada usia anak 9-12 bulan, anak
gerakan ibadah dan doa, mulai menunjukkan sikap-sikap baik dan mengucapkan salam dan berkata baik. Kelompok usia 2-4 tahun. Pada usia 2-3 tahun, anak sudah mulai menirukan gerakan berdoa, mulai memahami kapan mengucapkan salam, terima kasih, maaf, dan tolong. Pada usia 3-4 tahun, anak sudah mengetahui perilaku berlawanan meskipun belum selalu dilakukan seperti pemahaman perilaku baik dan buruk, mengetahui arti kasih sayang kepada ciptaan Tuhan, meniru doa pendek sesuai agama. Pada kelompok anak usia 4-6 tahun, di usia 4-5 tahun, anak sudah mengetahui agama yang dianut, menirukan gerakan beribadah, mengucapkan doa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu, membiasakan diri berperilaku baik, mengucapkan salam dan membalas salam. Di usia anak 5-6 tahun, anak sudah mengenal agama yang dianut, mengerjakan ibadah, berperilaku jujur, penolong, sopan, hormat, dan sportif, menjaga kebersihan lingkungan, menghormati agama orang lain. Dan terakhir yaitu kesimpulan. Dapat disimpulkan dari penjelasan-penjelasan di atas, yaitu nilai moral adalah suatu hal yang berhubungan dengan aspek larangan dan tindakan kebenaran untuk mengantarkan anak berpikir, bersikap, dan berperilaku terpuji. Sedangkan nilai agama adalah nilai kehidupan yang mencerminkan tumbuh kembangnya kehidupan beragama yang terdiri dari 3 unsur pokok, yaitu akidah, ibadah, dan akhlaknya menjadi pedoman perilaku sesuai dengan aturan-aturan ilahi. Sehingga nilai-nilai internal yang dimiliki seorang anak dari hasil pembelajaran yang ia peroleh dari lingkungannya. Dalam hal ini, lingkungan luar pertama dan terdekat yang diketahui dan dihadapi seorang anak sebelum ia mengenal lingkungan sosial yang lebih luas, yaitu orang tuanya. Pembelajaran orang tua hanya akan diserap dengan